Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan bicara tentang transformasi data. Jadi namanya transformasi itu trans itu artinya berubah, nah, form itu bentuk, jadi mengubah bentuk. Jadi bagaimana data yang kita miliki kita ubah bentuknya. Ada banyak menu ya atau perintah transformasi sebetulnya ya. Ada banyak perintahnya, tetapi tentu seperti ini ya. Transform itu kan ada banyak. Tetapi yang mau kita bicarakan yang penting atau yang paling sering digunakan yaitu compute variable, kemudian record into same variable, dan record into different variable. Yang lainnya bisa dipelajari sendiri ya. Intinya belajar SPSS itu jangan takut salah. Kalau Anda salah ya tinggal diulangi ya. Tidak merusak komputer Anda, hardware-nya maupun software-nya. Jadi dicoba-coba aja ya. Saya pun tidak akan menuntun Anda setiap langkah itu dituntun langkah per langkah, tahap per tahap, poin ke poin begitu, enggak begitu. Tetapi hanya garis besarnya saja, dan Anda harus bisa mencari sendiri, mencari jawabannya sendiri lewat cara coba-coba, nanti akan bisa sendiri. Kalau Anda semuanya saya tuntun, pasti akan lupa. Nah, sekarang bisa 1 jam kemudian lupa, tapi kalau Anda coba-coba sendiri, Anda akan ingat dalam jangka waktu yang lama. Oke, jadi ada 3 ya yang kita bicarakan ya, compute variable, record into same variable, dan record into different variable. Ya, jadi ini tujuannya mentransformasikan atau mengubah bentuk data. Untuk latihan ini ya kita akan menggunakan data kita yang kemarin ya, data karyawan nama nim.shift ya. Jadi di sini ya materinya ini, ya materi file yang ini yang mau kita pakai ya. Anda kan sudah punya variabel-variabelnya ini, menggunakan variabel yang baru. Kemudian ada 474 item data ya, 474 observasi. Kita mulai aja ya. Jadi file ini silakan dibuka dulu. Nah, kemudian kita langkah yang pertama ya, compute. Nah, compute itu kan artinya menghitung. Ya. Menunya transform compute variable. Jadi di sini menunya. Transform compute variable ini. Nah, ini menunya ini. Oke. Kegunaannya apa? Kegunaannya adalah membuat variabel baru, yaitu berupa variabel target. Jadi nanti kita ada namanya target variabel. Ini nanti apa yang kita tulis di sini ya. Misalnya di sini kita tulis huruf A begitu. A ini nanti jadi variabel baru. Nah, variabel baru itu nanti tempatnya di sini. Nah, tempat yang kosong sendiri. Jadi nanti jadi huruf A. Nah, datanya nanti kita buat lewat numeric expression ini. Jadi kalau di sini kita ganti dengan X, Y, Z begitu. Ya nanti di sini jadi judul ini minoritas, samanya jadi X, Y, Z gitu. Nah. Oke, kembali lagi ke sini. Jadi membuat variabel baru, variabel target dengan cara membuat operasi. Ya, membuat operasi itu berarti di sini adalah ini ya, pakai numeric expression di sini ya, numeric expression. Membuat operasi operasi itu apa? Ya perhitungan atau pengolahannya terhadap variabel-variabel lain yang sudah ada. Ya. Contoh menjumlahkan, mengalihkan, membagi, mengkuadratkan, memangkatkan, mencari ini akar ya, menghitung nilai logaritma, menghitung rata-rata dan lain-lain. Ya. Jadi kalau ada variabel yang sudah ada kita operasikan. Ini kan variabel yang sudah ada itu berarti yang ini ya, di satu dulu. Ya ini ya, yang numerik tentunya ya. Ada pendidikan, ada jabatan, ada gaji awal, masa kerja. Nah ini dari variabel yang sudah ada ini kita operasikan, kita gunakan untuk membentuk variabel baru. Jadi ini mirip Excel sebetulnya ya, mirip Excel. Dari kolom-kolom yang ada kita membuat kolom baru dengan nilai hasil operasi dari yang sudah ada. Oke. Catatan, jika variabel target diberi nama yang dengan nama yang sama dengan variabel yang lama yang sudah ada, maka yang terjadi adalah variabel lama tersebut nilainya akan tergantikan oleh hasil operasi. Jadi maksudnya gini, transform compute ya. Kalau di sini kita ngetik huruf AA gitu kan, maka di sini akan jadi variabel baru namanya AA. Ya, AA. Kalau sini X, Y, Z, sini ya X, Y, Z. Nah, bagaimana kalau di sini misalnya kita ganti menjadi gaji? Apa yang terjadi? Tidak membuat variabel baru, tetapi variabel ini ya, variabel ini kan sudah ada nilainya. Nilainya nanti akan hilang diganti oleh nilai baru hasil operasi. Jadi dia numpui ya. Yang lama tergantikan ya, 57.000, 40.200 ini akan hilang semua diganti oleh nilai-nilai baru.
Ya, kalau variabel ini kita ganti gaji. Ya, kalau sama, kalau sini kita ganti jabatan gitu. Nah, jabatan berarti kan sudah ada. Berarti nanti akan menggantikan yang di sini. Ya, jadi saya rasa paham. Oke, lanjut ya. Sekarang latihan 1. Buat variabel baru yang diberi nama jumlah. Isinya merupakan penjumlahan dari variabel masa kerja dan variabel pengalaman. Jadi kita diminta membuat variabel baru yang namanya jumlah. Ya. Oke, variabel baru namanya jumlah. Jumlah belum ada, berarti nanti akan di sini muncul jumlah. Ya. Namanya jumlah. Oke, isinya adalah penjumlahan antara masa kerja dan pengalaman. Jadi masa kerja ditambah pengalaman menjadi jumlah. 144 tambah 198 menjadi 212 ya, 200 benar ya. 212. 238. Nah, jadi 242. Sorry. 98 tambah 144 adalah 242. 98 tambah 36 menjadi 100 berapa? 134 nanti di sini. Ini kan Excel ini. Nah, ini caranya gimana nih? Masa kerja ditambah pengalaman. Ya, ini sesuai soalnya adalah merupakan penjumlahan dari variabel masa kerja dan variabel pengalaman. Nah, di sini sudah ada contohnya ya. Jadi ini 98 tambah 144 242, 98 tambah 36 134, 98 tambah 381 menjadi 479 dan seterusnya. Jadi jumlahnya begitu. Kita akan membuat itu. Caranya berarti ini ya. Masa kerja ada di sini. Ya, kita klik, kita pindahkan ke sini. Terus ditambah karena di penjumlahannya. Tambah ini. Ya, operatornya ini plus ditambah pengalaman. Klik pindahkan. Udah ya. Kalau sudah kita oke. Oke, ini output, kita kembali ke data. Nah, sudah ada variabel baru yang namanya jumlah. Ya, namanya jumlah. Cara saya gampang. Jadi ini tambah ini, ini tambah ini, ya, ketemunya ini. Ini tambah ini, ketemunya ini. 19 tambah 114, 212. 98 tambah 0, 98. Dan seterusnya. Oke. Bisa ya, ini sudah ada materinya. Latihan 2. Buat variabel baru yang namanya rata 2, rata-rata ya. Isinya merupakan hasil rata-rata masa kerja dan pengalaman. Nah, suruh buat rata-rata. Buat rata-rata itu ya, berarti kita buat variabel baru di sini ya, rata-rata transform compute. Untuk membersihkan ini kita bisa pakai reset. Kalau kita reset jadi bersih semua. Tapi kita nggak usah pakai reset aja lah ya. Variabel barunya rata 2. Rata-rata. Apa isinya? Rata-rata antara masa kerja dan pengalaman. Ya. Jadi 98 tambah 144 berarti 242 dibagi 2. Berarti 121 nanti ketemunya. Berarti gimana nih? Mahasiswa seringnya gini, kalau rata-rata kan jumlahkan bagi 2. Nah, kesalahan yang sering terjadi seperti ini ya. Masa kerja ini ditambah pengalaman, masa kerja ditambah pengalaman, kemudian dibagi itu ini ya, slash ini dibagi 2. Nah, ini salah ini. Kalau ini adalah pengalaman dibagi 2 ditambah masa kerja. Ya. Misalnya ini 144 bagi 2. Berarti berapa nih? 72 tambah 98. 170 ketemunya gitu. Padahal yang diharap adalah ketemunya 121, yaitu jumlahkan bagi 2. Kalau jumlahkan bagi 2 itu harus dikasih kurung dulu. Nah, jadi ini dibuka kurung begini. Ya, diketik aja kurung. Sini buka tutup kurung gini, kemudian bagi itu Anda ketik, klik di sini bisa, pakai komputer, pakai keyboard komputer, ketikkan slash ini juga bisa, ya. Bagi 2 gini bisa. Jadi 2-nya di keypad ini bisa, pakai keyboard ya bisa. Ya. Jadi saya ulangi, ya, Bisa misalnya pakai ini, buka kurungnya pakai yang ini bisa nih ya. Buka kurung untuk kurung ini. Nah, ini. Apa tadi? Masa kerja ditambah pengalaman. Nah,
Taruh sini bagi 2. Nah ini yang benar. Masa kerja tambah pengalaman bagi 2. Jadi harus dalam kurung. Kalau nggak dalam kurung nanti yang dibagi hanya pengalamannya saja yang dibagi 2. Kalau ada kurung itu berarti kan dijumlahkan dulu. Ini masalah matematik ya, matematika dasar. Jumlahkan dulu baru bagi 2. Kita klik OK. Yang kita lihat hasilnya di sini. Nah, ketemu ya. Dari mana 121? 98 tambah 144, 242 bagi 2, 121. 98 ditambah 36, 134 bagi 2, 67. Nah, 98 bagi 2, 49, dan seterusnya. Jadi, ini adalah jumlahan ini bagi 2. Atau kalau misalnya nggak lewat jumlah ya, dijumlahkan dulu ya, dipakai kasih kurung baru bagi 2. Oke. Saya rasa bisa ya, ini hasilnya. Latihan berikutnya. Ubah nilai variabel gaji ya. Lihat di sini ya. Semula satuannya dolar per tahun. Sesuaikan label variabelnya ya. Nilai variabel gaji itu yang semula satunya dolar per tahun diubah menjadi Rp1.000 per bulan dengan catatan 1 dolarnya 15 juta. Jadi ini gaji ini 57.000 dolar ya. 57 dolar setahun. Nah, disuruh membuat Rp1.000. Lihat ini. Bukan rupiah, tapi Rp1.000. Rp1.000 per bulan. Per bulan bukan per tahun. Kalau dolar per tahun disuruh membuat dolar per bulan kan gampang bagi 12. Kalau dolar dijadikan rupiah ya kali 15.000. Tapi kalau dolar kali Rp1.000 berarti kali 15. Jadi maksudnya Rp1.000, satuan Rp1.000 itu tiap satunya itu sama dengan 1.000 gitu. Oke. Jadi kalau ada angka 5 itu identik sama dengan 5.000. Jadi ribunya nggak usah ditulis gitu. 5 itu sama dengan 5.000. Itu namanya Rp1.000. Oke. Jadi bagaimana nih? Dolar ya, supaya jadi Rp1.000 ya, dolarnya misalnya X ya, 5 X dolar ya. Supaya jadi rupiah kan berarti dikali apa? Dikali 15.000. Ini kalau jadinya apa? Kalau katakanlah 1 dolar ya. 1 dolar kali 15.000 15.000. Nah, tapi satuannya rupiah. Kalau mau satuannya Rp1.000 jangan kali 15.000, tapi X ya dikali dengan 15 saja. Jadi misalnya X-nya 1 dolar, 1 kali 15 kan berarti 15. 15 satuannya apa? Rp1.000. Satuannya Rp1.000. Jadi tapi angkanya 15. Bukan 15.000 ya, 15. 15 itu ini 15 Rp1.000. Nah, jadi kalau 1 15.000. Kali 1 ya ini ya. Sorry. Tadi kali dikali berapa sih? X kali 15 ya. Jadi X dikali 15.000 ya. 15.000 sama dengan ya 15.000 kan itu. Kalau 1 ya 15.000. Kalau ribu ya berarti kali 15 itu aja. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dolar itu dijadikan Rp1.000 tapi per bulan ya. Kalau supaya jadi Rp1.000 kan kali 15. Kalau supaya jadi bulan ya berarti dibagi dengan 12. Jadi gaji dikali 15 bagi 12. Jadi ekspresinya kayak gini nih ya. Gaji dikali 15 bagi 12. Dolar, katakanlah gajinya 1 dolar, 1 kali 15 berarti 15.000 rupiah, karena satunya Rp1.000, 15.000 rupiah bagi 2.000, 12. Itu sudah 15.000 rupiah per bulan, karena sudah dibagi 12. Ini dimintanya per bulan. Oke, kita praktekkan aja. Suruh ganti ya, mengubah nilai. Kalau mengubah nilai berarti, ini jangan sampai salah ini. Kalau Anda salah berarti variabel ini akan hilang ya. Transform, compute variabel, kita riset dulu ya, riset. Hati-hati jangan sampai salah ya. Ini variabelnya gaji.
Berarti dengan variabel gaji ini kita tidak akan membentuk variabel baru di sini ya. Tidak akan. Tetapi adalah kita mengganti ini. Kita mengganti nilai-nilai yang ada di sini. Gantinya apa? Gantinya adalah ini. Gaji sama dengan gaji itu sendiri ya. Gaji yang lama, gaji ini dikali 15 ribu rupiah. Dibagi 12 bulan. Menjadi nanti satuannya menjadi Rp1.000 per bulan. Terus kita oke. Pasti akan muncul nih ya. Apakah Anda mengganti variabel yang sudah ada? Oke aja. Oke, sekarang kita lihat. Nah, satuannya sudah menjadi 71.250. Nah, kita sesuaikan ini ya. Tipe datanya ya. Gaji yang semurah dolar kita ganti menjadi numerik saja. Oke ya. Kalau kemarin belum numerik, ganti numerik. Terus kemudian labelnya kita ganti juga. Labelnya apa? Gaji tahunan terakhir. Kita ganti kasih satuan. Satuannya adalah gaji, bukan gaji tahunan ya. Sekarang gaji bulanan ya. Gaji bulanan terakhir. Satuannya adalah bukan dolar lagi, tapi Rp1.000. Gaji bulanan terakhir. Jadi gajinya sekarang ya. Gaji bulanan sekarang ini yang terakhir itu adalah satuannya Rp1.000. Jadi kalau ini artinya apa? Sebulan dapat berapa? 71.250.000. Berarti 71.250.000. Karena setiap satunya itu adalah Rp1.000. 250 itu 250.000. Berarti 71.250.000 rupiah. Ini adalah 50.250.000 rupiah. 26.813.000 rupiah. Ini gaji per bulan. Ya. Gaji per bulan. Sebulannya 100.563.000 rupiah. Gaji per bulan, satuannya rupiah. Oke. Ya. Jadi kalau Anda ketemunya enggak ini ya salah, gitu ya. Harus ini. Kalau salah bagaimana? Kalau salah, Anda buka masternya, karena kemarin sudah disimpan master ya. Itu di copy aja, copy pastekan ke sini, di blok sampai berapa? Data ke 474. Nah. Ini terus paste ya, kayak di Excel ya, copy paste biasa. Akan kembali ke nilai yang pertama tadi. Nah. Kalau versi 24 kita bisa buka ini, buka data sebanyak-banyaknya. Ini copy paste ke sini. Oke. Latihan 3. Nah, sekarang soal 1. Ubah nilai variabel gaji awal seperti latihan 3. Berarti Anda suruh ngubah yang ini ya. Ini kan baru $27.000 per tahun. Ubah menjadi Rp1.000 per bulan. Nah, itu dicoba. Ya. Silahkan dicoba. Kemudian langkah berikutnya, saya akan mengerjakan ini, tapi caranya akan saya sembunyikan, gitu ya. Satu ini, kemudian yang berikutnya nanti ya. Ini yang soal 1 akan saya kerjakan. Anda juga mengerjakan ya. Saya mau menunjukkan ke hasil akhirnya, tapi saya tidak akan menunjukkan caranya. Oke, jadi sudah jadi ya, sudah saya transformasikan. Ini gaji yang baru, ini gaji awal yang baru. Ya, yang sudah ditransformasikan. Kalau Anda ketemunya enggak ini berarti salah. Kalau Anda salah, Anda ulangi. Caranya bagaimana? Di blok, dihapus, jadi kosong kan. Kemudian Anda pastekan, Anda copy, pastekan ke sini dari file master Anda. Nah, kemarin kan saya sudah minta supaya buat masternya. Nah, karyawan nama NIM itu supaya dibuat master. Nah, itu pastekan aja ke sini. Dipastekan, maka Anda kemudian Anda ulangi langkahnya sampai ketemu ini benar. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang latihan keempat. Buat variabel baru yang namanya ln gaji. Ya, yang nilainya merupakan logaritma natural atau ln. Ln itu singkatan bacanya len ya.
ln itu singkatan dari logaritma natural dari variabel gaji. Jadi variabel logaritma natural itu sering dipakai untuk mahasiswa yang skripsinya keuangan. Nah, skripsinya keuangan, misalnya ada variabel yang namanya aset, karena aset itu biasanya angkanya besar-besar, itu adalah untuk merapatkan angka itu pakainya logaritma natural. Ya. Nah, caranya bagaimana? Kita diminta untuk membuat variabel ln gaji, ya, logaritma natural dari gaji. Jadi transform, compute, ya, ini saya riset dulu, oke. Sini adalah ln ya, ln underscore gaji. Sama dengan apa? Sama dengan logaritma natural. Logaritma natural itu Anda ngetik gini boleh, ln begini. Kemudian buka kurung, dari gaji begini. Nah, jadi logaritma natural dari gaji. Nah, jadi ln itu fungsi. Jadi fungsi kayak di Excel. Di Excel kan ada min, berarti nilai paling minimum, max, nilai paling maksimum, itu kan. If, itu fungsi jika, itu kan. Sum, itu menjumlahkan. Nah, di Excel juga ada ln ya, len itu. Jadi sama aja. Ya misalnya gini. Ada angka 100 gitu ya. Untuk 100 ya. Kemudian kita sama dengan ln. Ln daripada 100 ini. Berapa ln 100? 4,60517. Oke. Berapa len dari kan gaji ya, ini. 71250. Nah, 71250 pakai Excel. Nah, ln dari ini ya, ini diganti 71250. Berapa nih? 11,13. Ini fungsinya ln ini, ln daripada ini 71250. Di SPSS juga fungsinya sama, ln. Nah, ln dari gaji. Atau kalau Anda tidak mau ngetik ya lewat sini ya. Ini ada kelompok fungsi ya. Kalau Anda lupa ya all itu berarti semuanya. Kalau Anda ingat ini ada bagian daripada fungsi aritmatik. Aritmatik itu ada absolute, sinus, arctangen, cos, express. Exp itu pangkat ya, logaritma biasa, logaritma natural. Nah, ini pakai ln ini. Nah, atau pakai di all ini berarti ada semua ya. All, teman kalau all nyarinya panjang banget ya, ln. Ini urut abjad ya, ln cari ln. Nah, ini ln bisa. Nah, kalau aritmatik itu hanya kelompok aritmatik saja. Operator aritmatik. Ini ln. Pindahkan ke sini. Ya, sudah dalam list ln buka kurung, tanda tanya atau kurung, tanda lainnya diisi dengan gaji gini. Nah, enggak usah ngetik. Ini juga bisa. Jadi ngetik bisa pakai fungsi ini, klik-klik itu juga bisa. Terus kita oke, ya. Kita oke. Terus kita lihat hasilnya. Ya, di sini. Ada variabel baru yang namanya ln gaji. Nah, ini 11,17. Dari mana 11,17? Ya, ini adalah ln daripada 71250. Dari mana 10,82? ln 5250. Kita cek pakai ini ya, 5250 ya. 5250 berapa? 10,82. Sama. Ini fungsi umum ini. Ini sering dipakai di keuangan ya, yang ada skripsinya keuangan nanti ya, kemungkinan akan ketemu fungsi ln ini. Ya, membuat logaritma natural. Oke. Ya, ini ketemunya ini ya. Ketemunya ini. Kalau ketemunya enggak ini berarti ada. Oke, berikutnya soal ada 3 soal ya, soal 2, 3 sama 4. Soal kedua, buat variabel baru yaitu AKR underscore gaji, nilainya merupakan akar kuadrat dari gaji. Jadi akar kuadrat itu misalnya nilainya 4, diakar jadi 2, kalau 9 jadi 3, kalau 25 diakar jadi 5, jadi akar kuadrat dari gaji. Ya, akar kuadrat. Kemudian soal yang ketiga, buat variabel RT underscore gaji, rata gaji artinya adalah rata-rata dari gaji dan gaji awal. Jadi gaji dan gaji awal jumlahkan bagi 2, jadi ketemu rata-rata. Masuk variabel baru yang namanya RT gaji. Yang keempat, buat variabel baru yang namanya ln underscore GJAW. Nilainya merupakan hasil logaritma natural atau ln ya, dari variabel gaji awal. Nah, variabel gaji awal di logaritma naturalkan disimpan ke variabel baru yang namanya ln GJAW. Oke, silahkan kerjakan. Ya. Anda berlatih sendiri, coba-coba ya.
Nah, kalau pekerjaan Anda benar, hasilnya akan seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. AKR gaji. AKR gaji, RT gaji sama LEN GJAW. AKR gaji itu apa? Ya, ini ada variabel yang namanya gaji ya. Ada gaji ini diakar. Nah, ketemunya 266 atau 266,93 kalau dikuadratkan ketemunya ini. 50.000 kalau diakar ketemunya ini. 22,4 dikuadratkan ketemunya ini gitu ya. Itu akar. Kemudian apa lagi? RT gaji. RT gaji itu berarti ini sama ini di rata-rata ya. 71250 tambah 33750 jumlahkan bagi 2. Ketemunya ini. Ya, RT gaji. Nah, 10,43 yang lain gaji AW itu adalah logaritma natural dari yang ini. 33750 kalau di logaritma naturalkan ketemunya 10,43. 10,06 itu adalah logaritma natural dari 23438. 23.438.000. Jadi itu jawabannya. Kalau Anda ketemunya enggak seperti ini berarti Anda salah. Silakan diulangi ya, di-delete, diulangi lagi sampai benar. Oke, lanjut ya. Berikutnya adalah recode into same variable ya, membuat kode ke dalam variabel yang sama. Menunya transform recode into same variable. Jadi menunya di sini. Transform recode into same variable ini ya. Kalau yang different nanti yang ini. Into same itu different. Oke. Record into same variable. Kegunaannya apa? Mengubah nilai-nilai yang variabel yang sudah ada dengan nilai-nilai baru hasil transformasi. Transformasinya adalah record. Record itu pengkodaan ulang. Misalnya gini, ada nilai 0 kita ganti 1 atau 1 ganti menjadi 5 ya. Atau huruf A diganti jadi huruf B, huruf X diganti Y. Nah, ganti kode, ganti nilai itu adalah pakai transform ini ya. Kalau kalau mengganti berarti kan yang lama nilainya hilang diganti yang baru. Itu makanya into same variable. Tapi kalau yang lama tetap kemudian membuat kolom baru itu namanya into different variable. Jadi membuat variabel baru. Oke, ini yang into same dulu ya. Oke, latihan 5. Ubah nilai variabel gender sebagai berikut. Yang semula F ganti P, yang semula M ganti L. Langkahnya ini ya. Oke, kita praktek saja ya. Kita lihat variabel gender. Nah, ini kan F sama M ya. F itu female, M itu male gitu ya. Nah, F gender. Nah, ini ya jenis kelamin. Harusnya kan pakainya seperti ini ya, laki sama perempuan, bukan F sama M. Nah, maka kita ganti yang F female ganti P perempuan, yang M male kita ganti menjadi L laki-laki gitu ya. Caranya gimana? Caranya gini. Kita ke sini dulu ya. Ke data view. Transform record into same variable. Apa yang mau kita ganti? Gender. Berarti gendernya kita pindah. Terus kita klik old and new variable. Nilai lama dan nilai yang baru. Oke. Apa nilai yang lama? Nilai yang lama pertama ini M dulu lah ya. M dulu boleh, F dulu boleh, sembarang sih. Ya, misalnya M dulu. M. Ini yang lama. New value yang baru apa? Kalau ada M kita ganti dengan L, laki-laki, L besar. Nah, ini L. Jadi M, nanti kita ganti L. Kita add M jadi L. Berikutnya apa? Kalau F female kita ganti menjadi P perempuan. Ya, add. Jangan lupa di add. M jadi L, F jadi P. Kita continue, kemudian OK. Begitu kita OK, maka di sini akan ganti semua. Kalau ada yang salah ya dihapus, Anda buka masternya, copy paste, diulangi lagi. Oke. Nah, kita lihat dari sini. Nah, ini sudah LP. Laki sama perempuan. Ya, kalau ada labelnya kayaknya sudah benar ya. Jenis kelamin laki sama perempuan. Oke. Gender. Latihan 6. Ubah jabatan karyawan dari staf menjadi penyelia. Nah, oke. Jabatan karyawan kita lihat. Jabatan karyawan itu kan 3, 1 sama 2 ya. Nah, ini ada yang 1, ada yang 2, ada 3. Artinya apa sih? Jabatan. Ya, kategori jabatan. Kita lihat di sini. 1 itu staf, 2 itu penyelia, 3 itu manajer. Nah, kalau kita mau lihat di sini ya,
kita pakai ini view value label, klik. Nah, ini ada staff, ada penyelia, ada manajer. Staff itu 1, penyelia itu 2, manajer itu 3. Nah, view, nah, ini. Staff, penyelia, manajer. Oke. Soalnya adalah yang staff diubah menjadi penyelia, berarti 1 diganti dengan angka 2. Nah, yang semula angkanya 1 diubah menjadi 2. Tapi semua enggak, ternyata enggak. Nah, pakai syarat. Hanya karyawan yang mempunyai gaji terakhir, gaji lebih besar atau sama dengan 40 juta rupiah per bulan. Jadi kalau di bawah 40 juta jangan diganti gitu. Yang diganti yang di atas 40 juta. Coba kita lihat datanya di sini. Nah, ini. Gajinya ini berapa nih? Kita lihat nomor 1 ya. Ini kalau ini manajer ya, enggak diganti. Kalau ada 3 sama 2 enggak diganti. Nah, 3, kemudian ini ada angka 2 tetap. Nah, yang diganti yang 1. Nah, 1 ini diganti enggak? Gajinya berapa? Gajinya 50 juta. Ya, ini kan ribu rupiah. 50 juta 250. Di atas 40 juta karena di syaratnya adalah yang lebih besar atau sama dengan 40 juta. Jadi 40 juta ke atas diganti. Berarti harus diganti ya. Angka ini harus diganti menjadi angka 2. Ini diganti enggak? Enggak, karena di bawah 40 juta. Ini tidak diganti. Ini diganti. Ini diganti. Ya. Jadi ini akan diganti, kita lihat, kita titeni aja ya, kita amati sampai observasi ke-6. Nah, nanti yang berubah menjadi angka 2 adalah observasi kedua sama ke-5 ke-6. Nah, 3 sama 4 enggak. Ya, nanti yang berubah 2 ini 5 sama 6 akan berubah menjadi angka 2. Tetapi 3 sama 4-nya tetap. Nah, caranya adalah tadi ya, transform record into same variable. Kita riset dulu ya. Oke. Apa yang diganti nih? Jabatan ganti. Terus kita klik all and new, yang nilai lama dan nilai baru. Nilai lama yang diganti apa? Angka 1. Diganti menjadi angka 2. 1 itu staff, 2 itu penyelia. Kita klik add. 1 diubah menjadi 2. Kemudian continue. Jangan oke dulu. Kenapa? Karena kita mau menggunakan syarat. Hanya yang gajinya di atas 40 juta. Jadi kita pakai if ini. If yang memenuhi syarat, if apa? Opsi pertama semua case, berarti nomor 1 sampai nomor 474. Tapi kita pakai hanya include if case satisfies condition. Hanya case itu observasi ya. Yang memenuhi kriteria berikut. Apa kriterianya? Kriterianya adalah gajinya lebih besar sama dengan 40 juta. 40 juta berarti di sini 40 ribu. Gini. Ya, lihat ini. Nah, gajinya lebih besar atau sama dengan 40 juta rupiah per bulan. Kalau 40 juta berarti tulisnya di sini 40 ribu. Karena nilai satuannya adalah ribu rupiah. Hanya yang gajinya adalah 40 juta. Oke, kita continue. Jadi nanti angka 1 diubah menjadi 2 jika gaji, angka 1 di jabatan ini berubah menjadi 2 jika gajinya di atas 40 ribu. Kita klik OK. Nah, kita perhatikan yang observasi 3 sama 4 tidak berubah. Nah, 3 sama 4 tetap 1. Tapi observasi kedua, kelima, keenam pada berubah. Kenapa kok berubah menjadi 2? Karena ini di atas 40 ribu. 40 juta. Ini di atas 40 juta. Maka berubah menjadi angka 2. Oke. Jangan lupa klik save ya, tombol save ini. Save, aman. Bisa ya. Oke, sekarang record into different variable. Jadi membuat kode, tapi nilainya yang lama tetap ya. Kita membuat membuat variabel baru. Kita lihat di sini ya, transform record into different variable. Oke. Menunya deh, transform into different variable. Kegunaannya apa? Membuat variabel baru ya. Nilainya merupakan hasil transformasi melalui pengkodean ulang. Prinsipnya ini sama dengan record into some variable, dan yang membedakan adalah dihasilkannya variabel baru, bukan ganti variabel yang sudah ada gitu. Jadi kalau tadi ya, ini kan ganti aja ya. 1 diganti 2, 1 diganti 2, 1 diganti 2 gitu. F jadi
P ya, M jadi L itu kan ganti. Nah, kalau record into different ya, transform record into different itu tidak ganti, tapi akan membuat variabel baru di sini. Nah, oke, sekarang kita lanjut dengan latihan. Kita diminta membuat variabel baru yang namanya KLS underscore gaji, yaitu klasifikasi gaji dengan tipe numerik. Ya, jadi ada variabel gaji, ya, variabel gaji, ini variabel gaji, lihat variabel gajinya di sini. Nah, ini gaji, ya. 71 juta sekian, 50 juta sekian dan seterusnya. Terus variabel gaji itu suruh mengelompokkan ya. Antara 0 sampai 25 juta dibuat variabel KLS gajinya itu dikasih kode 1. 25 juta, di atas 25 juta sampai 50 juta dikasih kode 2. Di atas 50 juta dikasih kode 3. Ya. Jadi variabel baru yang namanya KLS gaji itu angkanya ini 1, 2 sama 3 gitu. Jadi di sini. Nanti variabel di sini ya, namanya variabel KLS gaji. Angkanya ini 1, 2, 1, 2, 3 ya. Ini cuma 1, 2 atau 3. Dan 1, 2 atau 3 tergantung ini. Gaji berapa. Ini di atas 50 berarti nanti isinya 3. Gitu. Yang kedua, di atas 50 juta juga berarti sini angka 3 yang muncul. Gitu. Kemudian 26 juta sekian. Antara 25 juta sampai 50 juta berarti sini angka 2 yang muncul ya, seperti kriteria ini. Jadi membuat kategori-kategori atau kelas-kelas. Dan nanti kasih label. 1 itu artinya kecil, 2 itu artinya sedang, 3 itu artinya besar ya. Nah, caranya gimana nih? Caranya gini ya, kita ikuti. Transform, kemudian record into different variable. Oke. Apa yang mau kita kodekan ulang? Yang kita kodekan adalah variabel gaji. Jadi gaji kita pindah, double klik itu bisa, atau klik dengan pakai panah ini ya, bisa ya, klik kemudian panah gaji. Oke. Apa nama variabel baru yang mau kita buat di sini? Tadi namanya apa? KLS underscore gaji. Oke, ya, jadi namanya adalah KLS underscore gaji. Oke. Apa nama labelnya? Ya, labelnya sembarang lah ya. Misalnya ini adalah klasifikasi gaji gitu ya. Klasifikasi gaji. Oke. Jangan lupa change ya, supaya bisa terekam di sini. Change. Nah, ini. Gaji menjadi KLS gaji. Nah, nilainya apa nih KLS gaji? Angka 1, 2 dan 3. Nah, cara ngasihnya di sini pakai old and new. Nah, old and new. Oke. Nilainya ya, nilai lamanya sekitar ini. Nah, sekarang gini. Kita lihat syaratnya. Antara 0 itu berarti kan paling kecil ya, sampai 25 juta. Di nilai barunya 1. 0 sampai 25 juta. Nah, 0 itu kan nilai paling kecil, berarti kita bisa pakai ini. Paling kecil sampai 25 juta. Kita pakai ini aja. Ring itu jangkauan ya. Antara berapa sih? Antara lowest itu paling kecil, berapapun, mau 0, mau 5, mau berapa. Paling kecil, dari nilai yang paling kecil sampai berapa? Sampai 25 juta. 25 juta nih. 25. Nah, gini ya. Sampai 25.000. Ini angka lamanya ya. Semua yang nilainya paling kecil ya, dari nilai terkecil sampai 25.000, nilai barunya adalah diganti dengan angka 1. Jangan lupa add di sini ya. Nilai terkecil true sampai 25.000 dikasih angka 1. Berikutnya berapa? Di atas 25.000 sampai 50, 25 juta sampai 50 juta ya. Ya 25 juta aja lah ya. Gampang. Lah, antara A sama B ya, berarti pakainya harus ring. Ya, pakainya ring berapa sampai berapa? Dari 25.000 ya. Sampai kalau mau bener ya 25.000,001. Ini kan repot toh. 25.000 aja ya. 25.000 koma ya 001. Ini bener gini. Tapi enggak usah gini aja ya. 25.000 sampai 50.000. Nah, diganti angka 2. Oke, kita klik add. Kemudian continue.
Oh, belum ya. Masih kurang satu ya. Sudah di S. Jadi terendah sampai 25.001, 25.000 sampai 50.000 2, terus yang terakhir ya. Terakhir Bapak. Di atas 5.000, 50.000 dikasih angka 3. 50.000 atau 50 juta ya di sini ya. 50 juta ya atau lebih, berarti pakainya yang ini. Ya. Ring nilai sampai paling tinggi ya, dari mulai 50.000 itu 50 juta sampai paling tinggi, berapapun paling tinggi, mau 50 juta, mau 100 juta, mau 200 juta, pokoknya paling tinggi. Itu dari 50 juta sampai dan seterusnya diberi nilai 3. Kita klik add. Jadi ini bacanya adalah nilai terendah sampai 25.000 diganti angka 1 ya, diberi kode angka 1. 25.000 sampai 50.000 diberi kode 2, 50.000 ke atas diberi kode 3. Ya, di sini Anda agak angka 1 2 3 tergantung gajinya tuh ringnya berapa. Kalau di bawah 25.000 sini muncul angka 1. Kalau 25 sampai 50 muncul 2. Kalau di atas 50 muncul 3. Oke, kita continue ya, kemudian kita oke. Oke, sekarang kita lihat ya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini ada 3 3 2 1. Kenapa kok 3 sama 3 ya? 2 yang pertama, 3 3 kemudian 2 2. Karena gajinya itu di atas 50.000. Karena 25 sampai 50.000. Nah, mana yang klasifikasinya 1, yaitu yang di bawah 25.000. Ada enggak 25.000? 39.000. Coba kita cari. Maka nanti di sana ketemunya adalah mestinya 1. Klasifikasinya adalah rendah. Mestinya ada nih. Yang di bawah 25.000. Ada enggak dari atas? Belum ada ya. 28. Nah, ini ada ya, 23. 23.000. Berarti kan di bawah 25.000. Ini mesti 1 nih. Ya. 21 ini ya. Ini pasti 121 nih ya. Ini sananya pasti angka 1 nih. Nah, 1 kan. Ini 1, berarti dia di bawah 25.000 juga nih. Mana tadi? Nah, ini ya, 128. Gaji awalnya. Nah, ini di bawah 25.000. Oke. Nah, terus kemudian kita diminta untuk menyesuaikan ya. Ini kan 2 digit desimal, nggak usah lah ya. Desimalnya mana nih? Kalis gaji, desimalnya nggak usah. Oke, levelnya klasifikasi gaji. Terus tadi ada perintah apa? 1 kecil, 2 sedang, 3 besar. Berarti sini kodenya diperbaiki ya. Sebenarnya kan nggak ada nih. Value-nya nggak ada kodenya, tidak ada labelnya ya. Kita kasih label. Kalau labelnya 1 artinya kecil. Add. Kalau 2 sedang, add. Kalau 3 besar, add. Oke, nah, ya. Kecil sedang besar. Oke. Kita lihat di sini ya. Di data ini yang ada 3, ada 2, 1, kita lihat di sini. View labelnya tampilkan. Nah, jadi ada yang sedang, ada yang besar, ada yang kecil. Tergantung gajinya berapa sampai berapa. Oke. Ya, ini ya caranya seperti itu. Oke, materi transformasi sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.